Kisah Tiga Pohon, ditulis oleh Angela Elwell Hunt, ilustrator Tim Jong. Di sebuah puncak gunung yang tinggi, tumbuhlah tiga pohon kecil. Ketiga pohon kecil itu membayangkan akan menjadi apa jika mereka besar nanti. Pohon kecil pertama memperhatikan bintang-bintang yang berkelap-kelip seperti permata di langit. "Aku ingin menyimpan benda-benda berharga," ucapnya. "Aku ingin dilapisi dengan emas dan dipenuhi batu-batu berharga. Aku akan menjadi peti harta karun terindah di dunia." Pohon kecil kedua memandang ke arah sungai yang mengalir perlahan menuju lautan. "Aku ingin menjadi sebuah kapal layar yang kuat," katanya. "Aku ingin menjelajahi samudra luas dan membawa raja-raja yang berkuasa. Aku akan menjadi kapal terkuat di dunia." Pohon kecil ketiga memandang ke arah lembah di bawah sana. Ia melihat orang-orang yang sedang sibuk bekerja di kota yang ramai. "Aku tidak ingin meninggalkan puncak gunung ini sama sekali," ucapnya. "Aku ingin tumbuh tinggi sekali, sehingga jika orang-orang berhenti untuk melihatku, mereka menatap ke surga dan berpikir tentang Allah. Aku akan menjadi pohon tertinggi di dunia." Tahun-tahun berlalu, hujan turun, matahari bersinar, dan pohon-pohon kecil itu tumbuh semakin tinggi. Suatu hari, ada 3 orang penebang pohon mendaki gunung itu. Penebang pohon yang pertama memandangi pohon pertama dan berkata, "Pohon ini indah sekali, dan ia sangat sesuai untukku." Dengan tetakan kapaknya yang berkilau, pohon pertama tumbang. "Sekarang aku pasti dibuat menjadi sebuah peti yang indah," pikir pohon pertama. "Aku akan menyimpan harta yang indah." Penebang pohon kedua memandangi pohon kedua dan berkata, "Pohon ini kuat, cocok untukku." Dengan tetakan kapaknya yang berkilau, pohon kedua tumbang. "Sekarang aku akan berlayar di laut luas," pikir pohon kedua. "Aku akan menjadi kapal layar besar dan kuat yang cocok untuk para raja." Pohon ketiga merasa hatinya ciut ketika penebang pohon terakhir memandang ke arahnya. Ia merasa begitu tinggi, berdiri tegak, dan dengan berani menatap ke atas langsung ke surga. Tetapi si penebang pohon bahkan tidak melihat ke atas sama sekali. "Pohon jenis apapun cocok untukku," gumamnya. Dengan tetakan kapaknya yang berkilau, pohon ketiga tumbang. Pohon pertama gembira ketika penebang pohon membawanya ke toko tukang kayu. Namun tukang kayu yang sibuk tidak berpikir tentang peti harta karun. Tangan terampil yang berpengalaman malah membentuk pohon itu menjadi palungan, tempat makanan untuk binatang. Pohon yang dahulu indah itu kini tidak dilapisi dengan emas dan dipenuhi dengan harta karun. Ia dilapisi dengan serbuk gergaji dan diisi dengan jerami untuk ternak-ternak yang lapar. Pohon kedua tersenyum ketika penebang pohon membawanya ke sebuah galangan kapal. Tetapi tidak ada kapal layar besar yang dibuat pada hari itu. Malahan pohon yang semula kuat itu dipalu dan digergaji menjadi sebuah perahu kecil sederhana. Karena terlalu kecil dan rapuh untuk berlayar di lautan atau bahkan di sungai, perahu itu dibawa ke sebuah danau kecil.
Setiap hari ia membawa muatan ikan yang mati dan bau. Pohon ketiga bingung ketika penebang pohon memotongnya menjadi balok-balok yang kuat dan meninggalkannya di sebuah gudang penyimpanan kayu. "Apa yang terjadi?" Pohon yang semula tinggi itu bertanya. "Yang kuinginkan hanyalah tinggal di puncak gunung dan mengarahkan pandanganku kepada Allah." Berhari-hari dan bermalam-malam telah berlalu. Ketiga pohon hampir melupakan mimpi-mimpi mereka. Tetapi suatu malam cahaya bintang keemasan menyinari pohon pertama saat seorang perempuan muda meletakkan bayinya yang baru lahir di dalam palungan itu. "Rasanya aku ingin membuat sebuah ayunan bayi untuknya," bisik suaminya. Sang ibu menggenggam tangan suaminya dan tersenyum saat cahaya bintang bersinar di atas kayu yang lembut dan kokoh itu. "Palungan ini indah," katanya. Dan tiba-tiba pohon pertama itu menyadari bahwa ia sedang menyimpan sebuah harta yang paling berharga di dunia. Suatu petang, seorang pengembara dan teman-temannya yang tampak lelah memenuhi perahu kecil itu. Si pengembara tertidur ketika pohon kedua itu berlayar perlahan ke tengah danau. Tiba-tiba kilat menyambar dan datang badai mengamuk. Pohon kecil itu gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak cukup kuat membawa begitu banyak penumpang dengan selamat melewati angin badai dan hujan yang lebat tersebut. Pria yang kelelahan itu terbangun. Ia berdiri, merentangkan tangannya, dan berkata, "Tenanglah." Tiba-tiba badai itu berhenti secepat ia datang. Dan tiba-tiba pohon kedua menyadari bahwa ia sedang membawa seorang raja dari segala raja. Di suatu Jumat pagi, pohon ketiga terkejut ketika baloknya ditarik dari tumpukan kayu yang tampak sudah terlupakan. Ia ketakutan saat ia diangkut melalui kerumunan orang yang marah dan berteriak mencemooh. Ia gemetar ketika para prajurit memaku tangan seorang pria kepadanya. Ia merasa sangat jelek, kasar, dan kejam. Tetapi pada hari Minggu pagi, saat matahari terbit dan tanah tempat ia berdiri bergetar karena sukacita, pohon ketiga tahu bahwa kasih Allah telah mengubah segalanya. Kasih itu telah menjadikan pohon pertama indah. Kasih itu telah menjadikan pohon kedua kuat. Dan setiap kali orang berpikir mengenai pohon ketiga, mereka akan berpikir tentang Allah. Hal itu lebih baik daripada menjadi pohon tertinggi di dunia.